Ya guys, bagi yang belum tahu ya tentang performa Infinix Note 40 BMW Racing Edition ini, tidak ada bedanya ya dengan Note 40 versi basicnya guys. SoC masih pakai Helio G99, RAM 8, ROM 256 GB, UFS 2.2 tanpa adanya slot memori eksternal. Dan untuk versi XOS-nya masih ada di versi 14.0.0 Android 14 ya. Rencana saya akan mainkan game ini sampai baterainya habis guys. Dilanjut dengan pakai bypass charge untuk membuktikan apakah main game pakai bypass charge itu performanya tetap stabil dan tidak panas ya, seperti yang digembar-gemborkan di iklannya. Oke, kita persiapkan saja untuk tes game. Baterai awal ada di 100%. Kita coba pakai data saja guys ya, tidak pakai wifi. Kita main ini di indoor pakai AC suhu 20 derajat Celcius ya. Karena cuaca di tempat saya ini lagi panas-panasnya bos. Cuacanya kayak mau hujan tapi tidak hujan. Jadi kemungkinan suhu HP ini akan berbeda jika teman-teman main di lingkungan non AC atau malah di lokasi yang terbuka. Oke, nggak pakai lama, kita gaskan saja ke game pertama. Let's go. Tes game pertama kita coba mainkan COD Warzone guys ya, karena ini game termasuk game berat. Untuk settingannya saya coba ke very low FPS medium. Untuk main COD Warzone Infinix Note 40 ini di 10 menit pertama tergolong masih playable guys. Dapatkan rata-rata 34 FPS ya. Tapi baru masuk ke 20 menit terakhir FPS-nya naik turun guys. Bahkan ada yang drop ke 16 FPS ya. Dan terkadang saya temui ada suara efek tembakan yang tidak sinkron dengan gerakannya guys. Untuk FPS-nya rata-rata dapatkan 26 FPS. Kejadian ini hampir mirip ya dengan Tecnova 6 dan Poco M6 Pro, sesama HP berchipset Helio G99. Jadi bisa dibilang chipset Helio G99 ini kurang mumpuni memainkan game ini guys. Tapi kalau Anda masih ngeyel ingin main game ini ya, Anda baiknya settingannya turunkan saja FPS-nya ke standar guys. Untuk game COD Warzone ini kita bermain 32 menit, habiskan baterai 10%, sisa baterai 90%, dan untuk suhu masih normal di angka 38 derajat Celcius baik depan dan belakang. Tes game kedua kita coba main PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya bisa ke Smooth Ultra atau HD High. Dan juga bisa kita aktifkan gyroscope tanpa takut delay karena sistem gyro di Infinix Note 40 ini sudah hardware ya. Di settingan HD High 20 menit pertama FPS-nya terbilang stabil guys. Terlihat grafik FPS-nya kebanyakan rata di 30 FPS. Isu touch delay belum alami ya. Semua gerakan masih nurut dengan perintah dan efek suara juga masih sinkron dengan gerakan. Dan ketika kita masuk ke settingan Smooth Ultra juga tergolong lancar ya. FPS-nya terlihat rata di 40 FPS jika naik motor atau keliling di arena. Baru jika war FPS-nya bisa drop ke 28 FPS. Oh ya guys, di pengaturan Xbox ini kita bisa temui magic button yang fungsinya bisa merubah tombol volume up and down menjadi tombol trigger khusus gaming guys ya. Seperti L1, L2 gitu ya. Misal kita bisa sesuaikan tombol volume up menjadi shoot ya, dan tombol volume down menjadi bidikan. Itu bisa guys. Cuma karena tombol volumenya ini bentuknya agak rata ya, dan posisinya memang tidak diposisikan sebagai tombol game, sehingga agak susah untuk dicapai ya kalau teman-teman tidak terbiasa. Untuk main PUBG 39 menit, habiskan baterai 10%, sisa baterai 80%, suhu 40 derajat Celcius. Next, game ketiga kita coba mainkan game FF Max ya, settingan rata kanan. Di game ini juga kita bisa atur bidikan atau tembakan lewat magic button. Untuk game ini rata-rata dapatkan 74 FPS di 16 menit pertama dan 77 FPS di menit selanjutnya guys. Tidak ada kendala, aman semua. Tapi jika ingin stabil ke 80-90 FPS, ya teman-teman tinggal turunkan saja ke settingan Smooth High ya.
Untuk main game FF Max 28 menit habiskan baterai 11%, posisi baterai ada di 69%. Suhu sudah agak menghangat ya, di bagian depan 42 derajat Celcius, di bagian belakang 40 derajat Celcius. Lanjut tes game keempat, Modern Warship ya. Untuk settingannya kita coba rata kanan ya, 120 fps ya. Bodo amat, saya yakin juga tidak akan bisa mencapai 120 fps, tapi kita coba dulu saja. Dari segi grafik tentu ya bagusnya game ini, apalagi bezel dari Infinix Note 40 ini seperti bisa mempresentasikan air laut ya, seperti mau tumpah saking tipisnya bezelnya. Untuk main game Modern Warship ini rata-rata FPS-nya yang didapatkan 48 FPS guys ya, cukup lumayan. Untuk mainkan 17 menit habiskan baterai 6% ya, sisa baterai 63% dengan suhu yang tidak terlalu panas di sekitar 37-38 derajat Celcius. Tes game kelima kita mainkan eFootball 2025 ya guys ya. Walaupun ketika video ini dibuat masih tahun 2024, tapi game ini sudah masuk ke 2025 ya. Untuk settingannya, grafis kita buat tinggi, stadion tinggi, dan laju bingkai atau FPS ke 60 FPS ya. Di game eFootball 2025 kali ini grafiknya lebih bagus guys. Dan ada pembedanya, kali ini ada wasitnya ya. Untuk FPS rata-rata dapatkan 50 FPS, cuma memang untuk preview ketika kita mencetak gol bisa turun ke 30-20 fps. Tapi nggak masalah, waktu tanding memang ya terkadang kita temui ada sedikit delay jika main online, tapi selebihnya lancar ya asal jaringan kita stabil. Untuk suhu bagian depan dan belakang sudah meningkat lagi nih guys, 42 derajat Celcius. Main 30 menit habiskan baterai 12%, sekarang baterai tinggal 51%. Lanjut bosku, kita masuk ke game ke-6, Wuthering Wave, yang katanya game ini lebih berat daripada game Genshin Impact ya. Untuk main 20 menit pertama saya coba ke settingan low 60 fps dengan hasil yang bisa jalan, tapi memang keteteran ya jika war. FPS nya bisa flop di sekitar belasan fps saja guys. Tapi untuk sekedar jalan-jalan atau dialog tentu masih oke ya. Ketika saya turunkan ke settingan FPS 30, feel-nya baru sedikit lebih ringan. Tapi ketika war ya tetap ya tidak jauh berbeda, akan turun ke belasan FPS. Untuk suhu masih normal guys, di sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Main 39 menit habiskan baterai 14%, sisa baterai sekarang ada di 37%. Tes game ke-7 kita mainkan game favorit saya, yaitu One Punch Man World ya. Settingan resolusinya sedang 60 fps dengan kualitas game rendah. Untuk main game ini tergolong lancar guys, baik untuk explore maupun war ya. Main 16 menit rata-rata dapatkan 48 fps ya. Habiskan baterai 7%, sisa baterai 30%, suhu 40 derajat Celcius. Tes game ke-8 kita coba game Devil May Cry. Settingannya resolusi low 60 fps. Untuk feel gameplaynya cukup memuaskan guys ya. Cuma saya agak sedikit terganggu dengan layar atau lapisan kacanya yang terlalu reflektor ya di Infinix Note 40. Apalagi game ini kental nuansa gelap non-gotik ya, buat reflektor atau pantulan bayangan kita lebih jelas terlihat guys ya. Yang bisa sebabkan ya sedikitnya mengurangi experience kita dalam bermain game. Nggak tahu ya ini karena kualitas AMOLED-nya atau lapisan kacanya yang terlalu dibuat glossy oleh Infinix guys. FPS yang didapatkan 55 fps ya. Untuk suhu masih normal 37 sampai 40 derajat Celcius. Main 35 menit habiskan baterai 12%, sisa baterai ada di 18%. Tes game ke-9 kita coba mainkan game Genshin Impact. Settingannya lowest 60 fps. Mungkin ini jadi game terakhir guys ya, karena sisa baterai 18%. Nanti kita bisa melihat
SOT-nya dia bisa mencapai berapa dalam bermain full game ya. Dalam main game Genshin Impact, Infinite Note 40 ini tergolong masih oke dibandingkan game Wuthering Wave ya. Ketika explore dan ketika kita jalan-jalan di kota, FPS-nya ada di 40-an FPS. War pun juga masih tergolong oke, cuma turun di angka 30-an FPS. Jadi rata-rata yang didapatkan 42 FPS. Suhu ada di sekitar 42 sampai 43 derajat Celcius. Main 11 menit habiskan baterai 5%. Baterai sekarang sisa 13%. Jadi SOT yang kita dapatkan dari 100% ke 13% dibuat full game adalah 5 jam guys. Gak tahu ya apakah ini Anda nilai boros atau tidak. Jika kita bandingkan dengan Tecnopova 6 yang kapan hari pernah saya tes game, dapatkan SOT hampir 7 jam, tentu ya Infinite Note 40 ini terhitung boros guys. Tapi ini kan Tecno baterainya 6000 mAh ya, sedangkan Infinite Note 40 cuma 5000 mAh saja. Jadi bagi teman-teman yang pernah bilang Tecnopova 6 baterainya mirip HP 5000 mAh, itu sih kurang tepat guys. Karena faktanya ya seperti ini, jelas beda 6000 mAh dengan 5000 mAh. Oke, karena baterainya tinggal 13%, waktunya kita tes game ke-9 pakai fitur bypass charge. Fitur ini kita coba ke game Mobile Legends ya. Sekarang kita masuk ke settingan bypass charge ini guys ya. Di settingan ini disediakan banyak opsi ya. Bacanya begini, pada ambang batas pengisian daya misal kita pilih 30%, maka sistem diizinkan mengisi baterai maksimal 30% saja. Selebihnya arus akan dialirkan ke prosesor bukan ke baterai lagi, sehingga baterainya tidak akan mungkin bertambah. Dan untuk opsi pengisian daya ini maksudnya jika kita pilih 50%, maka kecepatan isi dayanya akan diperlambat menjadi 50%, agar ketika proses pengisian daya menuju ke ambang batas maksimal, baterainya tidak terlalu panas guys. Dan untuk settingan grafik ML di HP ini bisa ke Super Ultra 90 fps ya guys ya. Namun karena proses bypass charge dan sistemnya membaca bahwa HP kita ini lagi kekurangan baterai, maka FPS-nya akan sengaja di lock ke 60 fps saja. Kita tidak akan dapatkan 90 fps sesuai settingan dalam game kali ini. Jadi guys, karena sistemnya lakukan lock 60 fps dalam bermain satu match Mobile Legends selama 26 menit, kita hanya dapatkan rata-rata 58 fps. Tapi ini sudah tergolong stabil ya. Terlihat ada grafik yang tampilkan 60 fps rata guys. Beda lagi jika Anda bermain mulai dari baterai di atas 20% atau bahkan 100%. Tentu FPS-nya bisa mencapai kurang lebih 90 fps. Kita pernah coba mainkan buat push rank selama 133 menit atau kurang lebih selama 2 jam. FPS-nya masih stabil guys di angka 81 fps. Di angka segitu sih ya, bisa dibilang Infinite Note 40 ini masih layak sebagai salah satu jagoan device pilihan Anda dalam bermain push rank. Nah, karena main ML kali ini kita pakai fitur bypass charge, selama kita main hasilnya tentu baterainya tetap pada posisi 30% sebagai ambang batas maksimal guys. Kita coba cek suhunya pun masih adem, ada di 34 derajat Celcius. Bisa dibilang ini bukan fitur gimmick ya. Faktanya memang berjalan maksimal dengan suhu yang masih terjaga. Efek buruknya belum kita temui ya, cuma jika Anda sering main game sambil charge, kerusakan paling rawan tentu pada kabel charge atau port USB-nya. Karena ketika kita main game tentu ada gerakan pergelangan tangan kita yang sebabkan kabelnya akan mudah cepat aus dan portnya akan lama-lama buat longgar guys. So berbijaksana saja ya dalam mengatur waktu dalam bermain game, secukupnya dan sewajarnya saja. Next, kita coba tes kecepatan charging 45 wattnya ya dari posisi baterai 30%. Dalam waktu 11 menit baterai terisi 50%,
32 menit 84%, dan kita coba cek suhunya cuma 29 derajat Celcius, dan akhirnya di 45 menit sudah terisi 100% guys. Oke guys, impresi saya dalam bermain game bersama Infinix Note 40 BMW Racing Edition ini, baik secara pakai mode tanpa bypass charge atau pakai bypass charge, tergolong HP ini masih masuk ke kategori bandel ya. Suhu tergolong terjaga ya jika kita main di tempat yang sejuk. Tapi kalau di tempat terbuka pernah saya coba, tentu akan lebih panas ya. Jadi jangan salahkan HP-nya, salahkan tempat Anda bermain. Untuk game sejuta umat misal PUBG, FF, dan ML masih nyaman dimainkan. Bahkan game open world pun juga masih playable guys. Dan yang saya suka dibandingkan dengan Tecno Pova 6 dalam bermain game, handlingnya di Note 40 ini lebih nyaman guys, karena tepian framenya dibuat tidak terlalu tajam ya. Tapi kalau misalkan untuk feel game antara Tecno Pova 6 atau Infinix Note 40 sih 11-12 ya. Tapi misal dibandingkan ya dengan HP sekelas harganya, misal dengan Redmi Note 13 4G atau Oppo A60, tentu ya Infinix Note 40 ini lebih sanggup untuk meratakan Land of Dawn. Ya, begitu saja tes game kali ini. Share video ini jika bermanfaat. Kita bertemu di tes game selanjutnya. Bye bye.